Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Alfinti Fauzia dari KPP HMAK 2023. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara talkshow bertemakan Branding of Future Leader. Berbicara tentang leader atau pemimpin, di sini saya sudah berada dengan calon ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023 dan 2024. Di sini ada Kang Wisnu dan juga Kang Husna. Kang, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah kabarnya baik ya, meskipun cuacanya kurang baik, tapi dari diri saya sendiri tetap baik. Dari saya sendiri alhamdulillah baik, sehat walafiat. Izin juga bertanya kepada moderator bagaimana kabar hari ini. Alhamdulillah baik juga, Kang. Oke, katanya nih Kang, kalau misalnya kita nggak kenal, maka harus kenalan gitu. Nah, oleh karena itu dari calon 1 ataupun calon 2 dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Trius Nur Jaman dari HMAK 2022 sebagai calon ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024 nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Abdullah Husna Karim dari HMAK 2022 sebagai calon ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024 nomor urut 2. Baik, terima kasih Kang sudah memperkenalkan diri kepada audiens. Dan juga di sini saya akan membacakan tata tertib pada Branding of Future Leader calon ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Jadi tolong untuk diperhatikan dan juga dipahami bahwa calon ketua untuk yang pertama yaitu calon ketua tidak diperkenankan makan selama acara berlangsung. Yang kedua yaitu calon ketua tidak diperkenankan merokok selama acara berlangsung. Dan yang ketiga yaitu calon ketua tidak diperkenankan berargumen menggunakan kata-kata yang kasar dan mengandung sara. Serta untuk tata tertib yang keempat yaitu calon ketua tidak diperkenankan menghina atau menjatuhkan calon ketua satu sama lain. Yang kelima yaitu calon ketua harus bersikap sopan selama acara berlangsung. Dan yang keenam yaitu calon ketua harus memakai baju himpunan dan syal himpunan. Untuk tata tertib yang sudah dibacakan, apakah sudah dipahami, Kang? Dari saya sendiri sudah. Dari saya juga sudah paham. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya langsung akan membacakan mosi gitu kan. Berbicara tentang organisasi, bahwa organisasi sangatlah penting di lingkungan mahasiswa pada saat ini gitu. Nah terus apakah organisasi mahasiswa masih relevan dengan kebutuhan mahasiswa pada saat ini? Untuk itu dari calon 1 dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mosi-nya adalah eksistensi dari organisasi mahasiswa tersebut di lingkungan mahasiswa pada saat ini ya. Sebenarnya jika ditanya tentang relevansinya, dari Kemendikbud dan Ristek sendiri masih ada peraturan mengenai organisasi mahasiswa, dan sampai sekarang peraturan itu masih ada. Jadi jika ditanya kenapa masih ada, dari peraturan saya sudah ada dan masih ada sampai sekarang. Itu berarti untuk situasi sekarang organisasi mahasiswa itu masih relevan. Dan juga dilihat dengan lingkungan pada saat ini, memang jika dilihat dari sudut pandang lain, saat ada program baru dari pemerintah yaitu MBKM, itu menjadi salah satu faktor menjadi menurunnya rasa ketertarikan dari mahasiswa itu sendiri untuk mengikuti organisasi mahasiswa. Akan tetapi organisasi mahasiswa masih diperlukan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena pendidikan non formal itu masih diperlukan gitu. Kita berpendidikan bukan hanya secara formal kan. Kita perlu pendidikan non formal juga untuk melatih baik itu soft skill maupun hard skill. Nah, organisasi mahasiswa merupakan salah satu wadah untuk menaungi minat dan bakat tersebut, itu untuk mengembangkan diri dari seorang mahasiswa itu sendiri. Gitu. Jadi makanya apakah ditanya masih relevan atau tidak, dari saya sendiri itu masih relevan dan masih diperlukan oleh mahasiswa pada saat itu. Oke, sebelum kita berlanjut nih sama Kang Husna, dari Kang Husna sendiri ada tanggapan nggak sih dari mosi ataupun pendapat yang sudah disampaikan dari Kang Husna? Dari saya sendiri pernah membaca gitu dari beberapa artikel terkait relevansi organisasi mahasiswa pada saat ini gitu. Dari artikel yang saya baca itu ada beberapa sudut pandang, seperti dari orang yang sudah merasakan bahwa organisasi saat ini itu sudah tidak relevan, seperti yang tadi disebutkan oleh Kang Wisnu gitu ya. Disebutkan juga tadi ada MBKM, program kerja yang magang itu, lalu ada pertukaran pelajar untuk saat ini. Teman-teman saya juga merasakan gitu bahwa
lebih baik, mereka menyebutkan mereka lebih ingin untuk mengikuti pertukaran pelajar daripada mengikuti organisasi. Namun bagi saya sendiri gitu, bahwa organisasi tersebut masih sangat perlu dan penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya. Meskipun banyak pandangan dan perkataan dari orang-orang yang menyebutkan bahwa udah nggak relevan, udah lebih baik cari yang lain aja, magang, intern seperti itu. Tapi menurut saya sendiri, kita sebagai mahasiswa masih memerlukan dan penting untuk mengikuti organisasi mahasiswa sendiri. Baik, dari Kang Wisnu sendiri ada tanggapan nggak sih kepada Kang Wisnu gitu? Ya, saya juga setuju aja. Soalnya saya merasa bahwa organisasi mahasiswa itu masih relevan dan masih diperlukan. Nah, tapi memang suatu tantangan bagi kita sebagai calon pemimpin dari sebuah organisasi mahasiswa tersebut untuk tetap memudayakan, untuk tetap menjaga stabilitas dari organisasi mahasiswa tersebut. Karena apa? Karena seperti ini. Sekarang sudah banyak stigma-stigma yang menjatuhkan, lah kita bisa bilang, menjatuhkan nilai-nilai dari organisasi mahasiswa tersebut. Baik apa? Misal di rapat suka ngaret seperti itu untuk menunggu quorum, ya kan? Lalu selain faktor internal dari organisasi itu sendiri, faktor eksternal juga itu sangat memberatkan, sangat benar-benar membuka pandangan dari setiap mahasiswa. Bahwasanya tadi sudah disebutkan program magang dari pemerintah dan sebagainya. Tapi menurut saya organisasi masih relevan. Kenapa? Karena akses dari mahasiswa kepada organisasi tersebut kita bisa bilang mudah, ya kan? Karena ruang lingkupnya itu masih ada di dalam kampus itu sendiri. Mahasiswa menghabiskan sebagian waktunya di mana? Di kampus, ya kan? Di kampus disediakan wadah untuk mereka berkembang, mengembangkan soft skill dan hard skill mereka secara non formal. Jadi menurut saya itu masih relevan dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jika mereka tetap mengandalkan program-program dari pemerintah, magang dan sebagainya, itu memang diperlukan sebagai apa? Sebagai karir mereka, karena sesudah kuliah pastinya tujuan utamanya apa? Bekerja, ya kan? Seperti itu. Makanya itu tuh sangat jadi tantangan, bukan menjadi halangan tapi menjadi tantangan bagi kita, bukan menjadi batasan juga, enggak. Kita tetap bisa memudayakan organisasi mahasiswa, asalkan apa? Asalkan kita juga menyesuaikan, ya? Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika memang kita tuh harus menyesuaikan apa kebutuhan serta keinginan dari anggota, dari mahasiswa yang ada gitu. Jika memang itu tidak relevan, sebenarnya kita bisa menggali terlebih dahulu relevannya apa, kenapa, apakah tidak relevan dengan zamannya atau tidak relevan dengan kebutuhan dan keinginan dari mahasiswanya gitu. Jadi kita lihat dari berbagai sudut pandang untuk mengkaji apakah relevan atau tidaknya organisasi mahasiswa gitu. Jadi menurut saya untuk menjaga eksistensi dari organisasi mahasiswa itu sendiri ya harus menyesuaikan dengan zaman dan juga dengan keinginan serta kebutuhan mereka itu sendiri gitu. Baik, dari Kang Wisnu sendiri ada tanggapan nggak dari hal yang sudah dijelaskan oleh Kang Wisnu? Tanggapan dari saya sendiri gitu ya, betul apa yang dikatakan gitu. Jika mengatakan relevan atau tidak perlu banyak sudut pandang gitu. Tentunya banyak sudut pandang yang mengatakan bahwa jika kita masih menggunakan budaya yang telah lama dibawa atau masih melanjutkan budaya-budaya sebelumnya akan dikatakan tidak relevan. Maka dari seperti dikatakan Kang Wisnu tadi, kita perlu menyesuaikan dengan zaman, bahwa kebutuhan masing-masing mahasiswa pada saat ini tuh sudah berbeda gitu. Jadi kan tidak mungkin juga gitu pada 2018 keinginan mahasiswa masih dibutuhkan sekarang, atau meskipun ada gitu, tetapi tentu saja banyak yang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang teknologi sudah berkembang, pasti lebih banyak kebutuhan yang dirasakan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan teknologi. Ya, itu yang menanggapi juga ya, karena jika kita bisa mundur lebih jauh dulu ya, budaya organisasi yang meningkat itu pertama kali di Indonesia pada saat tahun 98 pada era reformasi, di mana pemerintahan Soeharto digulungkan oleh aksi massa dari mahasiswa, ya. Di sana peran organisasi mahasiswa itu benar-benar terlihat, benar-benar relevan. Karena apa? Karena ada suatu perasaan yang benar-benar mereka rasakan, yaitu kesan dari pemerintah dan hal berbau politik yang menyatukan atau merelevansikan bahwa Ormawa itu sangat diperlukan untuk menyatukan atau menyuarakan hak-hak dari rakyat yang tidak bisa mereka suarakan. Tapi sekarang apakah pemerintah masih perlu kita kaji lebih lanjut?
Masih, jika saya bilang masih, karena pasti pemerintah pasti punya kekurangan kelebihan ya. Terutama sekarang kekurangannya itu bisa dibilang banyak ya. Jadi jika kita ambil mundur, kita satukan relevansinya dengan apa yang sudah terjadi, yaitu politik. Sampai sekarang juga politik masih menjadi isu yang benar-benar menarik untuk dibahas dan menjadi salah satu tujuan yang menarik juga untuk dijadikan ya tujuan dari organisasi mahasiswa itu sendiri, ya kan. Nah, tapi untuk sekarang tidak semua orang, bukan sekarang juga masyarakat bisa menyuarakan hak-hak mereka gitu. Apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka sampaikan itu bisa. Media banyak, tempatnya luas gitu kan. Dan nggak dibatasi seperti dulu. Nah, maka dari itu mungkin ya. Dan jika kita lihat isu politik masih ada, tapi perlu isu lain untuk menentukan, untuk menyesuaikan relevansi dari organisasi mahasiswa itu sendiri. Seperti yang tadi Kang Musa bilang, teknologi, betul. Saya setuju banget bahwa teknologi perlu menjadikan sebagai tujuan utama, landasan utama untuk organisasi mahasiswa itu berkembang. Supaya apa? Supaya anggota atau mahasiswa itu sendiri itu berkembang, mengikuti perkembangan zaman, terutama pada teknologi gitu kan. Kita benar-benar memanfaatkan teknologi untuk apapun segala aspek, ya. Pemerintahan, pendidikan, ya kan? Ekonomi itu semuanya memakai teknologi. Jikalau kita mahasiswa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut, bagaimana kita akan memaksimalkan peran kita? Peran dan fungsi mahasiswa yang salah satunya adalah agent of change, agen perubahan. Jika kita saja tidak menyesuaikan dengan perubahan seperti itu. Dan silakan. Izin menambahkan juga gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan gitu, mahasiswa itu mulai melonjak gitu pada tahun 1998 pada saat itu. Jadi mahasiswa sebagai agen perubahan itu adalah hal tersebut gitu. Dimulai dari hal tersebut dilihat. Maka dari itu diperlukan perkembangan kepada hal-hal yang terjadi pada organisasi mahasiswa sekarang untuk dapat menyesuaikan dan terus merelevansikan dirinya gitu kepada zaman-zaman selanjutnya. Maka dari itu menurut saya juga betul gitu, apakah relevansi organisasi mahasiswa pada saat ini dan kedepannya akan tetap relevan. Tentu akan relevan kedepannya karena tetapi ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak mungkin kita akan terus berada pada zaman yang sama. Perlu diadakan perubahan untuk merelevansikan sebuah organisasi. Terus juga izin menangkap ya, jika dari tadi kita berbicara tentang relevansi organisasi mahasiswa pada masa kini dari aspek-aspek di luar ya, eksternal, dari kajian, dari artikel, terus dari analisis kita terhadap eksternal. Nah, mari kita coba berbicara berdasarkan pengalaman dari saya pribadi saat saya mengikuti organisasi ya, itu benar-benar mengembangkan diri saya. Pada awalnya jika saya bisa cerita, saya dulu tidak ingin berorganisasi, saya bukan anak organisasi, bukan. Saya dipaksa, saya diajak berorganisasi dan saya melakukan semuanya itu terpaksa gitu sebelumnya seperti itu. Tapi karena saya mengikuti itu dengan ya, meskipun saya tetap mengikuti alur, saya tetap berkembang. Dari apa sih? Public speaking, rasa percaya diri saya, analisis keadaan, critical thinking saya gitu. Itu terasa dengan saya mengikuti organisasi itu gitu, menurut pengalaman saya, tanpa saya niat. Apalagi jika niat kan, itu benefitnya pasti lebih besar. Yang gak niat saja berkembang. Contohnya siapa saya, apalagi yang niat. Jadi relevansinya apa? Ya tadi, organisasi mahasiswa itu diciptakan atau dibuat atau ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari mahasiswa dan juga untuk memaksimalkan peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri. Ya izin menambahkan juga gitu, berbicara benefit gitu. Dari saya sendiri merasakan jika saya dahulu tidak mengikuti organisasi gitu, tentunya dari yang saya rasakan sendiri benefit paling terasa gitu, saya memiliki banyak teman dari jurusan lain. Hal tersebut sangat terasa gitu. Relasi itu hal yang penting gitu. Banyak yang mengatakan relasi di dunia kerja itu penting. Maka menurut saya organisasi sendiri penting untuk bukan hanya pada saat menjadi mahasiswa gitu, namun pada saat akan mencari kerja. Hal tersebut dapat membantu kita untuk berkembang, untuk menemukan pekerjaan, untuk menemukan jati diri. Kita perlu berteman pada siapapun, dan
benefit lain yang saya rasakan juga tentunya saya merasa berkembang di organisasi ini, seperti saya dapat berbicara dengan baik, saya dapat memahami orang-orang dengan baik yang tentunya tidak dapat didapatkan dari perkuliahan secara formal gitu. Jadi biasa di luar itu ya. benefit dari organisasi sendiri sangat terasa gitu. Jadi dari kami sendiri sepakat ya, kita sepakat bahwa organisasi itu masih relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Kang Wisnu dan juga Kang Husna yang telah memaparkan pendapat dari mosi yang sudah diucapkan gitu dan juga dipaparkan. Dan di sini saya mau mengambil kesimpulan bahwa dari Kang Wisnu itu berpendapat bahwa organisasi masih relevan karena mahasiswa masih membutuhkan organisasi sebagai bentuk pengembangan diri dan juga sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan kemampuan dan potensinya, terutama aksesnya mudah untuk dilalui. Selain itu, organisasi mahasiswa masih diperlukan dan relevan sebagai sarana mengoptimalkan 5 peran dan fungsi mahasiswa. Adapun dari Kang Husna juga berpendapat sama gitu dan juga setuju dengan mosi itu bahwa organisasi masih dibutuhkan bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya, meski banyak dari orang-orang yang menyebut bahwa organisasi sudah tidak relevan karena mereka lebih baik dan lebih memilih untuk mengikuti pertukaran pelajar daripada organisasi. Dan jika kita mengikuti budaya yang lama, yaitu tentu saja hal itu sudah tidak relevan karena harus menyelaraskan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun banyak benefit yang Kang Husna ataupun Kang Wisnu dapatkan, yaitu salah satunya dapat menambah relasi dan bekerja sama serta memahami karakter di setiap orangnya. Saya sampaikan terima kasih kepada Kang Wisnu dan juga Kang Husna yang telah hadir pada talk show kali ini, dan juga semoga peranan-peranan yang tadi diucapkan, pendapat-pendapat yang diucapkan juga siapapun nanti ketua dari Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi nantinya dapat berjalan dengan tujuan yang seharusnya seperti apa. Dan juga mungkin di sini saya mau menyampaikan selamat, dan untuk Akang di sini semangat, selamat dan selamat berjuang juga itu untuk kedepannya, karena prosesnya bukan hanya di talk show aja gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika masih banyak hal yang tidak sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.